warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Mahayuni, asal sekolah SMP Negeri 2 Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Halu Oleo dengan NIM A3S121159. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Bulik, kelas 9A, mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks cerita pendek, yaitu mengidentifikasi dan menelaah kaidah kebahasaan teks cerita pendek. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kalian pagi ini? Sehat? Sehat. Baik? Baik. Alhamdulillah ya, kalau kita selalu dalam sehat dan dalam keadaan baik. Seperti biasa kita memulai kegiatan kita dulu dengan berdoa. Silakan ke kelas. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa agar yang tinggi dan kita bersama. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk ketua kelas. Nah, sepertinya hari ini Ibu lihat ada 2 kursi yang kosong, itu siapa? Ya, saya Ibu Wenda. Apa keterangannya? Sakit. Iya. Hari ini kan sedang musim hujan ya. Jadi memang banyak peserta didik kita yang sakit. Jadi Ibu harap kalian yang hadir di sini agar selalu menjaga kesehatan dan kita doakan agar temannya yang sakit cepat diberi kesembuhan ya. Ya, baiklah langsung saja. Materi pembelajaran kita hari ini adalah masih tentang kompetensi dasar tentang pengetahuan ya, masih tentang KD 3.6 yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Tetapi hari ini indikator kita berbeda. Ya, silakan Bu Minta Alfi bacakan apa indikator pencapaian kompetensi kita. Indikator pencapaian kompetensi kita hari ini adalah 1. Mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks cerpen. 2. Menelaah kaidah kebahasaan teks cerpen. Ya, terima kasih untuk Alfi. Ya, ada 2 ya indikator pencapaian kita yaitu mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks cerpen dan menelaah kaidah kebahasaan teks cerpen. Selanjutnya, berdasarkan indikator tadi, tujuan pembelajaran kita juga ada 2. Silakan Yulandara bacakan apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks cerpen dengan tepat, menelaah kaidah kebahasaan teks cerpen dengan teliti. Ya, terima kasih untuk Yulandara. Ya, ada 2 ya berdasarkan indikator yang dibilang tadi bahwa di sini kalian diharapkan mampu nanti mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks cerpen dengan tepat, kemudian menelaah kaidah kebahasaan teks cerpen dengan teliti. Nah, itu tujuannya. Kemudian selain tujuan, pembelajaran ini juga ada manfaatnya. Ya, tentu saja untuk kita ya ada manfaatnya. Bu minta Mia silakan bacakan apa manfaat pembelajaran kita. Manfaat pembelajaran 1. Peserta didik dapat mengetahui kaidah kebahasaan teks cerpen. 2. Peserta didik dapat mengetahui cara mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks cerpen dengan tepat. 3. Peserta didik dapat mengetahui cara menelaah kaidah kebahasaan teks cerpen dengan teliti. Ya, terima kasih untuk Mia. Nah, ini adalah manfaat pembelajaran kita. Ibu harap nanti pembelajaran kita kalian sesuai dengan yang dibacakan oleh Mia tadi ya. Nah, sebelum ke materi kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya, apa materi pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Masih ingat? Tentang apa? Apa pembelajaran kita minggu yang lalu? Tentang ciri dan struktur teks cerpen. Ya. Jadi jangan lupa ya, bahwa pembelajaran kita minggu yang lalu adalah ciri dan struktur teks cerpen. Karena ini masih berlanjut ya. Nanti ada hubungannya lagi untuk pertemuan kita berikutnya. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang seperti yang sudah kalian bacakan di depan tadi berdasarkan indikator pencapaian kita. Maka pembelajaran kita hari ini adalah tentang kaidah kebahasaan teks cerpen. Ya. Nih, kaidah kebahasaan ini sebenarnya di setiap teks itu berbeda-beda ya. Teks berita itu di kelas 8, ya kan? Teks prosedur di kelas 7. Ya, kemudian apalagi teks eksplanasi juga di kelas 8. Itu memiliki kaidah kebahasaan yang berbeda kan? Nah, karena kaidah
cerpen dari, kita lihat dari apa? Pertama, di sini ada berapa kaidah pembahasan teks cerpen? Nah, ada yang pertama apa? Sudut pandang. Dua? Dialog. Kemudian? Kata benda khusus. Kemudian keempat? Uraian deskripsi atau pengertian. kata dan kata. Yang kelima? Penggunaan nada. Yang keenam? Penggunaan kata. Iya. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke kaidah pembahasan yang pertama, yaitu adalah sudut pandang. Di sini sudut pandang dikatakan adalah sebagai posisi pengarang dalam cerita. Bagaimana pengarang mengungkapkan diri. Jadi di situ apakah di situ dikatakan pengarang sebagai orang pertama atau orang ketiga, ya. Posisi pengarangnya atau penulis cerita. Nah, nanti ada orang pertama. Orang pertama ditandai dengan apa? Ditandai dengan kata ganti orang pertama aku. Ada kata aku, nanti saya. Nah, itu adalah ciri dari sudut pandang pengarang itu sebagai orang pertama. Kalau orang ketiga bagaimana? Di dalam cerita itu tidak akan kita temukan sebut saja namaku Dara, aku lahir, nggak ada seperti itu. Tapi nanti akan muncul sebut saja namanya dia, namanya adalah Dara. Dia adalah anak pertama, anak tunggal gitu ya. Nah, dia dan disebutkan nama, kata ganti orang ketiga. Nah, itu disebut dengan posisi pengarang atau penulis cerita itu sebagai orang ketiga itu ya. Kemudian untuk sudut pandang jelas? Jelas. Kita lanjut untuk dialog. Kaidah pembahasan yang kedua adalah dialog. Di dalam dialog cerpen itu akan muncul nanti dialog-dialog yang menunjukkan adanya masa waktu kini dan waktu lampau. Contoh, kemarin Dini memberikan aku sebuah cincin. Kemarin ini masa yang kapan? Kini atau lampau? Lampau kan, lampau itu sudah terlewati. Atau pada 10 tahun yang lalu. Nah, itu menunjukkan adanya dialog yang menandakan waktu lampau, ya. Kalau waktu kini ya jelas-jelas saja. Sekarang aku hidup bahagia. Berarti itu waktu kini. Ya, paham untuk dialog? Paham. Lanjut ke kaidah pembahasan yang ketiga, yaitu adalah kata benda khusus. Ini kata benda khusus di dalam cerpen itu memiliki kata benda khusus. Di sini misalnya seperti ini ya. Kata benda khusus itu dikatakan kata yang memiliki makna, kata benda yang memiliki makna tersendiri, yang memiliki makna yang kuat. Ya, contoh, ada kata beringin atau trembesi dibanding dengan pohon. Penulis lebih memilih kata beringin di dalam cerpennya daripada pohon. Kenapa? Kalau pohon itu sifatnya umum ya. Tapi kalau beringin atau trembesi itu lebih khusus dan lebih kuat. Jadi penulis dia bersandar duduk di bawah beringin yang rindang. Ya kan? Dia tidak menulis pohon tapi langsung kepada beringin karena maknanya khusus di situ ya. Bagi penulis itu khusus. Misalnya bunga juga umum kan? Misalnya penulis atau pengarang lebih memilih mawar karena menurut dia mawar itu adalah memiliki makna yang khusus. Nah, itu adalah yang disebut dengan kata benda khusus. Paham ini? Paham. Kita lanjut ke kaidah pembahasan yang keempat, yaitu uraian deskriptif atau rincian. Di sini dikatakan uraian deskriptif itu adalah suatu uraian yang menggambarkan sesuatu secara rinci. Menggambarkan sesuatu yang bagaimana? Menggambarkan pengalaman, menggambarkan latar, menggambarkan karakter. Jadi kita itu seolah-olah melihat apa yang dilihat oleh pengarang. Kita seolah-olah mendengar apa yang didengar oleh pengarang, ya. Kita seolah-olah tahu karakternya pengarang. Bukan pengarang sih, kita seolah-olah tahu karakternya tokohnya di situ ya. Karakter tokohnya bagaimana? Kita tahu di situ. Misalnya tokohnya baik hati, itu digambarkan secara rinci. Jadi seolah-olah di dalam uraian deskriptif ini kita tahu latar, misalnya latar
lebih ditekankan itu pada materi pembelajaran kita ada 3 majas. Kita perhatikan ada majas simile, ya, simile. Itu adalah majas perbandingan langsung. Dilihat contohnya, langsung dibandingkan gitu ya. Seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Titik. Dia terbang bagai batu lepas dari ketapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Di mana dikatakan perbandingan? Di sini ada kata bagai. Ya, ada kata bagai. Bagai ini menandakan itu adalah bahwa itu adalah kalimat perbandingan. Ini langsung dibandingkan burung tadi langsung dibandingkan dengan batu. Ini namanya perbandingan langsung. Nah, ini contoh dari simile ya. Kemudian yang berikutnya majas metafora. Di sini perbandingannya tidak langsung atau tersembunyi, tidak seperti yang tadi langsung ya. Ini ada kata bagaikan. Di dalam metafora tidak muncul bagaikan. Contohnya, dia memiliki hati batu. Tidak ada bagai kan di situ, tapi dia tersembunyi. Kan tidak mungkin kan hati kita terbuat dari batu, tapi itu perbandingannya bahwa itu adalah orangnya keras hati, keras batu hatinya gitu ya. Kemudian nih keras kepala. Bukan kepalanya yang keras, tapi orang itu memiliki pendirian yang kuat gitu ya. Itu tidak ada kata bagaikan kan? Tidak seperti contoh simile tadi. Kemudian yang terakhir adalah personifikasi. Di sini majas ini adalah menganggap benda mati yang dianggap seperti makhluk hidup. Contoh, awan tertatih-tatih melintasi langit. Awan ini bukan seperti manusia yang tertatih-tatih, nggak ada kan? Tetapi diibaratkan atau dibandingkan seperti itu ya. Kemudian kita lihat lagi, ya. Ya, kita lihat. Kemudian kerikil di jalan tanpa puncak sedikit. Pernah kalian melihat kerikil itu puncak? Enggak. Tapi itu adalah perbandingannya. Ya, itu adalah majas personifikasi seperti itu, membandingkan apa namanya? Menganggap benda mati itu seperti makhluk hidup. Nah, jadi pernah kan sering kan bertemu dengan kalimat seperti ini kan? Nah, ini adalah majas yang ada di dalam teks cerpen. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sebelum kita lanjut ke majas, bukan majas, kaidah kebahasaan yang terakhir, yaitu adalah pertanyaan retoris. Di dalam cerpen akan banyak kalian temukan kata apa? Tanda tanya atau kalimat tanya. Ditandai dengan apa? Tanda tanya. Nah, biasanya kalau pertanyaan pasti ada jawaban ya. Tetapi dalam cerpen itu pertanyaan retoris ini sebagai teknik melibatkan pembaca, tapi tidak perlu ada jawaban. Hanya melibatkan kita, seolah-olah kita ingin menjawab, tetapi jawaban kita itu tidak perlu kita sampaikan. Ya, seperti pernah kan kita di rumah aku, kita tidak perlu menjawab, tapi dalam hati kita menjawab kan, kita seolah-olah dilibatkan dalam pertanyaan itu. Tapi pengarang atau penulis tidak ingin jawaban kita. Coba penulisnya siapa? Apakah kita datangi penulisnya ke Jakarta sana? Kita jawab, enggak kan? Nah, ini adalah kaidah kebahasaan teks cerpen tentang pertanyaan retoris. Jadi pertanyaan itu tidak perlu jawaban. Intinya adalah kita dibawa ikut terlibat di dalam teks tersebut. Paham tentang pertanyaan retoris? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita bersama-sama. Tadi materi kita adalah tentang indikator pembelajaran kita adalah tentang mengidentifikasi dan menelaah ya. Mari bersama-sama perhatikan teks bacaan yang tadi Ibu bagikan ya. Silakan dilihat di situ, silakan diamati, baca dulu. Dibaca dulu, Ibu minta kalian membaca sebentar. Silakan baca.
Sudut pandang boleh digarisbawahi, ya, ditandai boleh. Ya. Baiklah, kita bersama-sama. Mari kita bersama-sama mengidentifikasi kaidah kebahasaan dari teks cerpen yang berjudul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Kita mulai dari kalimat pertama ini. Apa kaidah kebahasaan yang muncul di situ? Yang nomor 1 ada sudut pandangnya? Ada. Ada. Nah, kemudian sudut pandangnya di situ siapa? Orang pertama atau orang ketiga? Orang pertama atau ketiga? Ketiga. Ketiga. Ditandai dengan apa? Mogu namanya. Oh iya, Mogu namanya. Bukan aku kan? Kalau orang pertama tadi ditandai dengan kata aku. Dialog yang menandakan waktu kini lampau ada nggak? Ada. Yang mana kalimat apa yang menyatakan dialog waktu lampau itu apa? Pada suatu waktu. Maka buku habis dilahapnya kira-kira masuk ke mana? Ke apa? Ke penggunaan majas. Ya, berikutnya. Suatu hari ia tersesat di hutan, hari mulai gelap, akhirnya Mogu memutuskan untuk bermalam di hutan. Ini kaidah kebahasaannya apa? Masih? Apa? Nelson? Iya, uraian deskripsi atau rincian. Di situ merinci tentang apa? Tentang latar tempat. Tempatnya di mana? Di hutan. Jadi digambarkan, dirinci di hutan itu bagaimana di situ ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Ada lagi di situ? Ada. Apa? Dalam tidurnya sama-sama Mogu mendengar suara memanggilnya. Jadi ini adalah masih apa tadi? Uraian deskriptif. Kita seolah-olah mendengar apa yang Mogu dengar. Berarti ini masuk ke pengalaman Mogu ya. Tadi nomor 1 ada sudut pandang. Kemudian apalagi dari nomor 2-nya apa? Dialog yang menandakan waktu tadi ada ya. Kemudian kata benda teknis ada nggak? Ada? Ada. Ada apa? Ada pohon pengetahuan. Di situ digunakan kata pohon pengetahuan. Lebih dikhususkan kepada kata pohon pengetahuan. Dia tidak menulis pohon pintar gitu ya, tapi lebih memilih pohon pengetahuan. Kata teknis ada nomor 4 tadi ada juga sudah ya. Kemudian nomor 5 majas. Majas tadi ada juga sudah ya. Kemudian yang nomor 6 pertanyaan retoris ada tidak? Apa kau bisa menyebutkan kegunaannya bagimu? Ini kan pertanyaan ya, pertanyaan. Tetapi di dalam teks cerpen ini disebut pertanyaan retoris. Jadi pertanyaan ini tidak perlu kita jawab, tapi kita dilibatkan di dalam cerita ini. Kita ikut terlibat seolah-olah kita mau menjawab gitu ya. Nah, itu cara mengidentifikasi. Bagaimana cara menelaah? Ya, cara menelaah itu tinggal kalian ambil kutipannya di mana. Ya. Tadi kita misalnya ibu ambil uraian deskriptif atau rincian. Ya. Rinciannya tentang karakter. Ya. Berarti di sini ada rincian tentang penggambaran karakter tokohnya. Kita lihat di situ ada kalimat. Kita ambil rinciannya. Apa rinciannya? Mogu pun mengembara ke desa-desa. Ia memakai pengetahuannya untuk membantu orang, memperbaiki irigasi
penggambaran, uraian, deskriptif atau rincian dari karakter tokohnya. Kemudian nanti akan ada di dalam LKPD tadi ada ini yang kutipannya, nanti akan ada bukti atau alasannya. Nanti buktinya apa? Alasannya apa? Kalian harus bisa memberikan alasan. Alasannya kenapa? Karena di dalam kalimat itu sudah nampak bahwa apa yang dilakukan Mobu itu sudah menunjukkan karakter seseorang yang baik ya, yang mau berbagi ilmu pengetahuan dengan orang lain. Nah, seperti itu cara menelaah ya. Ada yang ingin ditanyakan? Nanti akan Ibu bentuk kelompok. Kita akan ada tugas kelompok ya, tugas diskusi. Di sini tugasnya ada 2 berdasarkan indikator tadi. Yang pertama, kalian mengidentifikasi kaidah kebahasaan pada teks yang berjudul teks cerpen yang berjudul Liburan Sekolahku. Ya. Kemudian kalian nanti Ibu minta juga untuk menelaah ya kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks cerpen yang berjudul Liburan Sekolahku. Ya, sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, Ibu mau bentuk kelompok dulu. Ya. Jadi seperti ini ya. Ibu akan sebutkan nama buah, ya yang buahnya sama, itulah kelompoknya. Ya, kita mulai. Pepaya, mangga, pisang, jambu, semangka. Ya, pepaya, mangga, pisang, jambu, semangka. Pepaya, mangga. Coba yang pepaya angkat tangan. Berapa orang? 3. Silakan berdiri. Bentuk kelompoknya di sini. Ya. Berdiri dulu di situ, ya bawa bukunya. Berdiri. Ya silakan ke situ. Mangga, mana mangga? Mangga, silakan ke ujung sana. Ya. Ini boleh ya geser kursi, ambil kursi yang dekat, ya. Berarti Aloy kamu ambil kursinya Alfi ya. Ambil kursi Alfi. Sudah serba dapat semua? Sudah ya. Silakan kalian isi ya sesuai dengan kolom yang ada di dalam ini ya. Nih. Lihat, ini ada kolom identifikasi. Silakan identifikasi dulu ya. Identifikasi dulu, masukkan kolom identifikasi dulu. Dicari, dibaca dulu teksnya. Kalian cari ya. Nih cari, garis bawah aja dulu. Kaidah pembahasan apa? Sudut pandang, cari dulu sudut pandangnya. Kemudian cari lagi apa? Di situ ya, kata benda khususnya. Cari lagi uraian deskriptifnya. Cari lagi kata pertanyaan retoris. Pokoknya 6 silakan dicari. Kalau tidak ada, tulis tidak ada. Ya, kalau tidak ada, Bu ini tidak ada, tulis saja tidak ada di dalam kolomnya. Silakan boleh digaris bawahi teksnya ya. Yang ingin bertanya silakan, boleh tanyakan. Bu, ya ya, tulis kaidah pembahasannya apa? Yang kalian temukan. Alasan sini tulis gitu. Apa kaidah pembahasannya apa? Contohnya di sini dari teks yang kalian baca. Nih, misalnya gini. Nih tulis sudut pandang. Misalnya kalian menemukan sudut pandang, tulis sudut pandang. Penjelasannya apa di sini? Tulis. Tuh ya. Ya.
Ya, bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, kegiatan kita selanjutnya adalah ibu minta kalian, ini perwakilan kelompok aja ya, untuk mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi kelompoknya ke depan. Ya, jadi teman lain silakan mendengar dan menanggapi. Ibu minta perwakilan kelompok dulu untuk membacakan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tentang identifikasi. Kelompok mana yang ingin membacakan? Ya, silakan kelompok apa? Pisang. Silakan kelompok pisang membacakan hasil identifikasi ya. Hasil identifikasi dari kelompok kami, kelompok pisang, tentang libur sekolahku. 1. Sudut pandang ada terdapat pada teks cerpen ditandai kata aku. 2. Dialog uraian waktu penggunaan majas tidak ada. Pertanyaan retoris ada terdapat pada teks seperti kali ini aku pakai baju yang mana ya? Oke. Sudah? Sudah, Bu. Ya, ayo kita tepuk tangan untuk kelompok pisang. Oke, ada yang memberikan tanggapan tadi Ibu dengar ada tidak ada majas katanya. Yang lain bagaimana? Kelompok yang lain? Semua? Ada majasnya? Tidak ada majas semua? Ya. Baiklah, kita lanjutkan ke hasil telah. Silakan kelompok mana yang ingin membacakan? Ya, kelompok apa? Kelompok
Nah, jadi tidak ada kesulitan sebenarnya kalau kita betul-betul memahami materi pelajaran ya. Tidak ada pekerjaan yang sulit dikerjakan kalau kita bekerja sama dan berdiskusi. Ya. Untuk pelajaran berikutnya yaitu masih tentang teks cerpen, tetapi nanti tentang menyusun teks cerpen. Jadi pengetahuan apa? Hari ini pengetahuan berarti nanti adalah KD-nya adalah keterampilan. Ya. Kemudian seperti biasa akan ada pekerjaan rumah atau PR. Seperti biasa akan Ibu kirimkan lewat WA group. Nah, jadi PR-nya masih berhubungan dengan yang hari ini, ya sama tentang mengidentifikasi dan menelaah kaidah pembahasan teks cerpen. Baiklah, seperti biasa sebelum berdoa kumpulkan dulu pekerjaannya dan silakan kembali ke posisi semula. Ya, perwakilan saja kumpulkan ya ke meja Ibu. Ya, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, tadi kita awali dengan berdoa, maka kita tutup juga dengan berdoa. Silakan untuk kelas pimpin kita dalam berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan iman kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, terima kasih Bu Jaka.